Puji Tuhan, mari silakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk, ya. Nikmati persekutuan ini luar biasa. Sementara dipersiapkan, ya. Pagi ini senang sekali kita boleh bersama-sama menikmati pujian, ya. Terima kasih buat tim musik yang luar biasa. Terima kasih buat para singer yang sudah berlatih dan luar biasa, ya. Makin mantap gitu, ya. Terima kasih juga untuk pelayanan ibadah anak, ya, yang dengan setia mendidik anak-anak kita luar biasa. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang setia duduk bersama-sama dengan kita menikmati kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk kue-kue yang sudah disediakan buat kita semua sehingga kita boleh duduk menikmati gurihnya, ya. Mohon maaf walaupun untuk mengganjel sampai, ya, orang Indonesia kan kalau bukan nasi gitu kan, biar 10 pun belum. Tapi puji Tuhan, saudara kita sudah menyediakan jamuan itu. Luar biasa, ya. Bapak Ibu Saudara, JKB itu sebenarnya punya 3 pendeta, ya. Saya kebetulan duluan gitu, ya, diangkat oleh sinode. Kemudian ada Pastor Selby, yaitu pendeta kita yang tidak kalah pentingnya, memang hanya tidak tinggal di Indonesia, ya, Ibu Roida Eva, ya. Ibu Eva panggilannya. Ini juga pendeta kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti dengan settingan kembali melalui Zoom kelas yang kita buat ini supaya tidak terbatas, tidak membatasi tempat dan waktu, maka sekarang kita buka lagi. Nanti saya harap Ibu Eva bisa aktif lagi, ya kan. Ibu Eva ini lulusan, bayangin, jauh. Lulusan mana Bu? Hongkong gitu, ya. Ya, Charis Bible Hongkong. Jadi memang pengetahuan Alkitabnya itu benar-benar kasih karunia. Saudara-saudara, apa sih kasih karunia itu? Injil kasih karunia adalah kita dibawa kembali kepada kebenaran yang belum campur aduk. Yesus datang ke dunia dulu memberitakan 2, ya. 2. Pertama kepada berita hukum Taurat kepada orang Israel, tetapi juga dia menyampaikan kasih karunia kepada orang-orang, kepada seluruh manusia. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus, ya, murni Injil kasih karunia, murni. Dan kita berkomitmen gereja JKB ini memberitakan Injil murni kasih karunia. Oleh karena di dunia ini sudah terlalu banyak Injil campuran yang sudah masuk di pikiran kita ini, makanya penting dan sangat penting bagi kita untuk kembali belajar, duduk bersama-sama supaya Injil campuran yang sudah menguasai kita ini sudah tersingkirkan, kita dimurnikan kembali. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya bawa kepada perjanjian lama, ya. Saya bawa kepada perjanjian lama, namun kita melihatnya, membacanya dari sudut pandang kasih karunia. Oke, dari sudut kasih karunia. Saya senang sekali kalau jemaat JKB itu sudah bisa membaca Alkitab. Oke, benar bisa, tapi dalam kacamata kasih karunia. Nah, itu kan yang masih banyak bingung gitu loh. Karena selama ini campur aduk. Nah, kita bawa kepada Injil yang murni. Yang hari ini bukan keadaan dan emosi, tapi kasih karunia Kristus. Kemarin sempat beredar, ya, judulnya pemeliharaan kasih karunia. Tapi saudara tahu, saya meresponi di luar sana, begitu orang-orang itu mendengar kasih karunia langsung ngeblok gitu, ya. Karena itu saya judulnya di depan itu, template di luar, tentang bukan keadaan dan emosi. Ini tentang seseorang di perjanjian lama yang hidup dan dipimpin oleh kasih karunia. Itu loh, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 1, pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18, ya. Oke.
nanti yang di sana membantu saya. Saudara simak baik-baik, saya akan membacakan ini. Demikian, banyak sekali ini ya. Oke, tidak apa-apa. Maka pergilah Abram ya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya. Ya, sangat kaya, saudara. Jangan dilihat ini ya. Oke. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai, ya, Kejadian 13:4 ke tempat Mispa yang dibuatnya dahulu, di sana disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Oke, selanjutnya ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Oke. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Oh, tambah kaya kelihatannya saudara ya. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Oke, ayat 7 yang kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara tanda itu ya. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Yang berkelahi siapa? Bukan leadernya ya. Yang berkelahi adalah gembalanya ya. Oke ya. Garis bawah itu berkelahi. Oke. Terus sekarang ayat 8. Demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Ya, tolong tandai ini. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Oke, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembala aku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini sesaudara, ya kan? Kita ini bukan orang lain, begitu. Ayat 13, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya di Sodom dan Gomora itu prospek sekali, menarik sekali. Terus ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya, saya ulangi lagi. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Garis bawahi, berpisah. Ikutin saya, berpisah. Oke, terus ayat 12. Abraham menetap. Ya, ikutin saya. Menetap di tanah Kanaan. Oke, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke, terus ayat 14. Setelah Lot berpisah, sekali lagi berpisah. Sama-sama berpisah. Oke, dari Abraham. Berfirmanlah Tuhan, tolong perhatikan ini. Temponya, saatnya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunannya pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 18 nanti belakangan saja. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah sendiri-sendiri.
Tapi tadi sudah ada kata-kata yang saya tekankan, berpisah, menetap, ya kan? Hal-hal itu adalah kata kunci untuk memahami ayat ini. Nah, yang pertanyaan saya, Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, gitu kan? Di zaman itu, bukan zaman sekarang, ya. Zaman itu kekayaan bisnis yang menonjol bagi bangsa Israel, bagi waktu itu belum ada Israel ya, bagi Abraham ini kekayaannya melimpah berupa ternak dan juga emas. Itulah bentuk kekayaan yang dimiliki oleh Abraham. Saudara perhatikan baik-baik. Sudah ada banyak manusia ketika itu. Dan ada juga yang lain yang kaya-kaya ketika itu. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Bagaimana Allah begitu peduli pada Abraham, memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah daripada manusia lain di bumi pada waktu itu. Ini pertanyaan saya, Bapak Ibu, yang menggoda saya. Ya. Saudara, kalau tentang orang jahat sampai sekarang di dunia ini banyak orang jahat. Tapi yang membedakan, ya, yang membedakan di sini kita lihat bagaimana pembelaan Allah kepada Abraham, pemeliharaan Allah kepada Abraham, perlindungan Allah kepada Abraham, itu yang membedakan dari banyaknya manusia yang ada. Ini yang saya mau ajak bersama-sama untuk melihat, untuk belajar di zaman perjanjian lama, tetapi sudah ada kasih karunia kepada orang tertentu, ya, diberikan. Salah satunya adalah Abraham. Kalau zaman sekarang, saudara, kasih karunia itu untuk semua orang. Tapi zaman itu kita melihat yang ditampilkan ya dalam sejarah yang tercatat di Alkitab adalah siapa? Abraham, saudara-saudara. Jadi pertanyaan kita, bagaimana Allah begitu peduli pada saya, gitu ya, pada saudara, ya kan? Bagaimana di zaman situasi seperti ini, ya, Allah itu begitu peduli memberikan kasih karunia-Nya tanpa batas, berlimpah-limpah daripada miliaran manusia yang di muka bumi ini. Hebat enggak itu? Bayangkan, gitu ya. Nah, kita mau melihat dan bagaimana hidup Abraham di saat itu. Saudara tahu, ya, zaman itu yang pertama yang perlu kita ketahui tentang kasih karunia, ya, ini dia, saudara. Mana ini? Ya, ini dia kuncinya. Zaman itu, saudaraku, zaman Allah tidak memperhitungkan dosa. Ini perhatikan baik-baik. Ini kasih karunia-Nya. Ya, ini kasih karunia anak di zaman itu. Nah, firman Tuhannya adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru 2:3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, oke? Jadi sebelum di zaman hidupnya Abraham itu, ya, hukum Taurat belum diberikan. Ingat, hukum Taurat itu diberikan pada zamannya Musa di Gunung Sinai. Kita sudah pelajari. Tetapi lihat, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa. Dosanya siapa? Dosa Adam. Ya, dosa yang dilakukan oleh Adam, oleh satu orang itu. Dunia menjadi mewarisi dosa, seluruh dunia. Bukan hanya manusia, seluruh dunia ini menjadi berdosa, menjadi terkutuk. Sudah ada dosa itu. Tetapi, ini hebatnya saudara, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan oleh Allah kalau tidak ada hukum Taurat. Ini bedanya. Ya, dari zaman dulu, di zaman perjanjian lama ini, ternyata saudara-saudara, Tuhan itu tidak memperhitungkan, mempersoalkan, alias tidak menghukum perbuatan seseorang yang sudah melanggar. Itu. Ini yang pertama perlu diketahui. Zamannya Abraham. Tapi kenyataannya, Pak, pada waktu itu kan banyak orang dihukum, bahkan seketika, betul.
Nah, itu rahasianya di mana? Kenapa kepada Abraham kok enak betul gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara begini, zaman Abraham belum dikerjakan salib Kristus, penghukuman dan pengampunan untuk seluruh dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu setiap orang yang tidak mau percaya kepada Allah, ini kuncinya. Karena itu setiap orang yang tidak percaya kepada Allah di zaman perjanjian lama, di zaman sebelum hukum Taurat pun pasti dihukum. Jadi dalam pengertian sekalipun dosa itu tidak diperhitungkan, alias dosa itu tidak dianggap salah oleh Tuhan, bukan berarti saudara tidak ada hukuman. Tapi saudara, ini berlaku ya, Allah tidak akan memperhitungkan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ingat ini baik-baik, garis bawahi, dosa tidak diperhitungkan kepada orang yang percaya. Ya, jangan kita berpikir JKB kompromi, bukan. Tapi yang menyelamatkan kita dari hukuman itu, hukuman kekal bahkan, karena kita meresponi yang bernama, bahasanya itu percaya akan janji dan karya Kristus. Amin. Itu yang membedakan. Karena percaya, kita percaya kepada Dia, kita menerima Dia. Amin. Ikutin saya, karena percaya. Karena percaya kita dibebaskan. Nah, itulah terbukti Bapak Ibu Saudara, termasuk si Abraham ini ayatnya termasuk Abraham, termasuk kepada Abraham ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ayatnya, oke? Kita baca, ini rahasianya bagaimana si Abraham itu diberkati berlimpah-limpah di zaman sebelum Kristus ya. Kristus menyatakan diri di atas kayu salib itu karena inilah rahasianya mengapa Abraham meskipun saudara selingkuh. Betul enggak? Meskipun Abraham itu jahat, kenyataannya di mata Tuhan kegagalannya, tingkah lakunya, ketidaksetiaannya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi tunggu dulu ya. Oleh Tuhan, jangan salah. Kenapa? Karena ini dia rahasianya. Sementara manusia yang lain begitu tidak setia, sementara masih ingat sebelum Abraham ini ada musibah besar apa? Masih ingat apa? Air bah semua manusia. Kenapa? Karena kejahatan manusia mencapai puncaknya. Saudara, manusia jahat tetap dihukum. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, tetapi yang percaya akan diampuni. Kuncinya adalah percaya kepada Dia. Amin. Ini tidak boleh kita sepelekan yang namanya dosa. Dosa itu berarti gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita terus-menerus dan tidak menjadi percaya, ya akan hilang juga saudara kasih karuniamu. Ya. Jadi sekali lagi jangan main-main. Tapi kita melihat rahasianya bagaimana Abraham diberkati adalah ini ayatnya. Nah, kita baca. Langsung aja di ayat ini aja yang saya merasa di Roma pasal 4 ayat 18 ini sudah cukup. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Stop. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini dasarnya. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi begini. Bagaimana analoginya itu seperti ini. Pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Abraham. Kamu akan punya anak. Meskipun usiamu begitu. Nah, Abraham mikir. Bagaimana nih Tuhan ini? Melucu atau apa gitu ya.
Karena itu si Sarah itu tertawa gitu loh mendengar itu. Ya kan, lu bagaimana tidak? Saudara, menurut ilmu kedokteran, seorang wanita yang sudah usia lanjut dan monopaus, ya kan itu ya. Ya jelas nggak bisa punya anak. Nah, itu logika manusia, itu kedokteran mengakui, ilmu pengetahuan mengakui. Artinya dasar-dasar yang benar ini, dasar-dasar yang ada. Itu Abraham dia bilang begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, melihat tubuh jasmaninya itu tidak mungkin, tidak bisa diandalkan gitu loh. Jadi saudara ingat ini baik-baik. Bisa jadi pengetahuanmu tidak cukup, bisa jadi fisikmu tidak memungkinkan. Tapi saudara perhatikan, itu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya termasuk seperti Abraham. Amin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mustahilnya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat dan memberkati kita. Amin. Sekalipun gak ada dasar, faktanya itu apa yang bisa kita harapkan untuk pijakan Tuhan menumbuhkan benih itu sekalipun tidak ada. Tapi dasarnya yang bisa dipakai oleh Tuhan satu hal saja, percaya. Amin. Sentuh kanan kirimu, percaya. Percaya. Oke. Percaya itulah yang menyentuh, yang menggugah, yang membuat kasih karunia mengalir ke dalam keluarga Abraham. Amin. Percaya itulah saudara yang menggugah hati Tuhan untuk memelihara dan melindungi. Bukan titel, bukan pendidikan yang panjang lebar dan keahlian. Kalau kita tidak salah memiliki semua itu, tapi kalau tidak punya percaya, maka tidak menggugah kasih karunia itu melimpah atas hidup kita. Tidak bisa membuka pintu yang tertutup, tidak ada. Tuhan tidak tertarik, kita memang perlu memiliki semua itu untuk mengoperasikan kekayaan dunia ini. Tapi untuk menggoncang pintu surga, pemeliharaannya itu bisa terwujud menjadi nyata. Satu hal, kuncinya percaya. Percaya. Amin. Oke. Tidak usah beli di toko panganan, ya. Tidak usah dicuri. Tidak usah dari luar. Semua ada di mana? Ada di dalam sini. Percaya itu bukan di sini. Percaya itu bukan di sini. Percaya itu ada di karena percaya itu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu. Semua orang punya. Dan siapapun tidak bisa menghentikan saudara percaya. Siapapun di dunia ini tidak bisa menghalangi supaya kita percaya. Tidak bisa. Itu diberikan untuk semua orang. Percaya. Itulah yang membedakan di seluruh zamannya si Abraham, yang membedakan dia mengalami kemurahan Tuhan daripada manusia lainnya. Karena apa? Percaya. Percaya. Amin. Percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat, saya buat rangkuman seperti ini. Dosa tidak diperhitungkan dalam perjanjian lama, ya, diperlakukan kembali oleh Allah saat karya salib Kristus terjadi. Itu puncaknya, itu pelayanannya. Karena jeda waktu dalam perjanjian lama di mana hukum Taurat itu diberikan, maka sistem perlakuan Allah terhadap manusia itu beda. Beda sekali, bukan lagi kasih karunia, bukan lagi dosa tidak diperhitungkan. Tetapi setelah Yesus yang kembali ke dunia ini, kemudian dia naik ke salib,
disitulah kasih karunia berlimpah-limpah diberikan untuk selama-lamanya bagi manusia yang bisa kita terima itu hanya dengan iman. Percaya saja. Bukan dengan apapun untuk bisa menerima semua ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup di perjanjian lama, meskipun perjanjian lama itu masih ada sekarang. Saat ini kita tidak hidup di dalam perjanjian hukum Taurat, meskipun hukum Taurat itu ada. Kita berada di dalam perjanjian yang bernama kasih karunia. Dan kasih karunia itu kita bisa terima, kita peroleh hanya dengan apa? Percaya. Bahasa rohaninya itu hanya 4 huruf, namanya iman. Hanya itu aja. Kok enak betul? Ya terserah, itu kan caranya Tuhan. Saudara mau nambahi silahkan, tapi tidak berlaku. Ya Oma ya. Itulah sebabnya manusia protes, gak terima. Kok enak betul? Ya memang begitu. Tuhan buat yang enak. Ya, supaya kita gak repot lagi. Amin. Supaya manusia nggak berusaha untuk menciptakan agama, supaya manusia tidak berusaha untuk menciptakan tangga seperti gedung Babel sehingga selamat dari amukan dunia ini. Tidak, dia buat hanya sederhana sampai sederhananya, sampai tidak masuk akalnya banyak manusia tidak terima. Kalau anugerah pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu hanya dengan iman saja. Amin. Iman saja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang paling bagus yang mau ku sampaikan. Karena itu, cara hidup Abraham pun tidak lagi mengandalkan. Nah, ini dia. Oke, tolong dikencangkan sabuknya ini. Kalau tadi kita bicara tentang kasih karunia, ya tentang Tuhan. Sekarang saya mau sentuh kita masing-masing. Ya, dipegang dulu nih. Oke, tengok kanan kirinya, masih ada enggak? Saya mau singgung ini. Ya, saudara tahu, orang yang hidup di zaman dosa tidak diperhitungkan. Dosa tidak diperhitungkan itu berarti Tuhan kepada orang percaya perbuatan salah, perilaku dan perbuatannya itu tidak dipersoalkan lagi. Saudara gagal atau tidak gagal, berhasil atau tidak berhasil dalam perilaku moral itu enggak diperhitungkan lagi, gitu loh. Sama Tuhan itu begitu. Enak betul, tunggu dulu, ya kan? Jangan mengerti dulu, jangan salah mengerti. Tapi satu hal saudara, sekalipun justru karena, mau ditekankan bagaimana, justru karena Abraham itu memahami, menyadari sudah hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, maka Abraham itu tidak lagi mengandalkan emosi. Kalau anak saya bilang semusi, kalau anak muda bilang sensi, kalau baper bahasa kerennya, ya kan? Oke, maaf ya bro, aku tidak bermaksud nyinggung. Ini sebuah contoh kehidupan, realitas kehidupan orang yang dipenuhi dan dipimpin dengan kasih karunia itu tidak baper, tidak sensi. Hidupnya itu enggak ngotot, ngeyel-ngeyel soal ini hakku dan itu hakmu, itu bagianmu, itu bagianku. Kalau aku tidak dapat jatah, ya itu aku langsung. Kalau anak-anak zaman sekarang, apa ini bahasanya? Mogok itu loh. Bukan saya. Ya, itu ngambek itu emosi atau semusi? Ya. Oh, mau baca ayatnya? Memang kok ini harus tahu buktinya nih, lihat ini ya. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan? Oke, kita baca ya. Ayat 8. Oke. 2, 3.
Maka berkatalah Abraham, yang ngomong ini Lot atau Abraham? Abraham tadi termasuk hidup di mana dosa tidak iya, yang diberkati Tuhan, yang dipelihara Tuhan. Oke, kira. Oke, 2, 3. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya kita ini tenang-tenang, diam-diam, damai-damai. Marilah kita berkelahi antara aku dan engkau. Hah? Tunggu dulu, ada yang ketawa ini. Jangan-jangan aku salah. Ya kan? Yang betul mana ini? Ya, lihat ini. Berkelahi itu emosi atau enggak sih? Oh, saya kira bukan, makanya saya tulis emosi. Jadi Abraham itu menyadari gitu loh ya. Loh sebenarnya sebagai kakak loh. Abraham itu om dari omnya si Lot. Dituakan. Kalau orang Batak apa bu? Bahasa dituakan itu. Tulang. Saya punya tulang. Opung apalagi. Ini dituakan loh. Ya. Abraham itu yang dituakan. Bayangin, Bram, kurang ajar kau ya. Sudah ku kasih kau domba-domba dan lain sebagainya itu. Kamu tidak menghormati aku. Kau hajar gembala pegawai-pegawaiku. Kalau Abraham itu bisa ngotot, bisa enggak? Bisa, saudara. Mau ngeyel-ngeyelan, mau menang-menangan itu bisa banget. Tapi dia datang kepada Bang Randa gitu loh. Kita ini sudah sama-sama kaya. Separuh dari Balikpapan itu punyamu. Ya kan? Lo ngapain lo gitu lo? Ya kan? Tengok kiri, aku tengok kanan. Itu masih luas sekali. Ngapain kok sampai berkelahi? Hanya rebutan yang sepele. Hanya masalah. Orang bahasa Toraja itu apa Pak namanya? Papillon. Yang muda-muda, ingat. Gara-gara wewe aja berkelahi. Ya kan? Ya, gara-gara istrimu saking capeknya ndak sempat ngatur nasi di meja itu aja kok emosi, ngamuk. Ya, ingat ya, maaf ini bapak-bapak, gara-gara bendera merah sedang berkibar, kenapa suami-suami ngamuk? Ya, ndak pulang-pulang, mojok di warung kopi. Ya, maaf ini, gara-gara engkau sandingkan dengan kafe favoritmu karena kalau di sana, Pak Randa silakan, ya kan, di rumahmu klotek, Pak Randa apa lagi? Karena pelayanannya nggak sama aja loh kok semusi. Ya, ini katanya kasih karunia, kan lucu gitu loh. Yang parahnya lagi MOG Agu alias Ba. Yang parahnya gara-gara kita ini suka bersendaguro karena capek dari Senin sampai Minggu ya kan. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak ini capek sekali. Lalu di gereja ini kita ini biasanya bersendaguro supaya seru. Memang tahu ya, orang kalau sudah tersinggung, apalagi kalau jam 12 ya, di saat ini harus diisi, ya kan? Wah itu hati-hati, orang mudah tersinggung. Tapi kalau tersinggung sampai emosi meledak seperti petir, lalu di mana kasih karunia-Nya yang memimpin diri kita? Amin. Di mana gitu loh. Ini saudara jelas mengajar kita. Ini contoh bagaimana hidup di bawah pimpinan kasih karunia. Orang yang hidup di bawah pimpinan kasih karunia tidak lagi mengandalkan apa? Emosi. Kalau orang tua bilang sabar. Wong sabar iku dikasihi Tuhan.
itu istilah orang Jawa. Tapi orang kasih karunia, orang sabar itu dipimpin kasih karunia. Amin. Itu dia. Saudara tahu, emosi, ya ini ya, satu aja ayat. Saudara tahu, kalau kita hidup mengandalkan emosi itu, emosi saudara bisa berubah, naik turun seperti yoyo. Tahu kan yoyo itu? Ya, kalau ditekan ke bawah, turun. Kalau ditarik ke atas, semangat. Ya kan? Ada enggak? Orang enggak ya? Orang yang hidupnya karena emosi itu begitu. Ya, kena tekanan sedikit sudah males sudah maunya itu di bawah kolong aja. Enggak hilang semangatnya. Begitu diembus-embus, begitu dapat yang enak sedikit langsung kayak yoyo kan, naik lagi. Ya, saudara, itu bahaya sekali kalau hidup berdasarkan emosi. Betul enggak? Bayangkan loh, saya kasih contoh. Saya ngasuh anak itu sudah 20 tahun lah. Kurang lebih ya, saya perhatikan. Ini kalau anak kecil ya, saudara ya. Kalau anak kecil itu nuruti emosi, mogok, gok, baper. Bayangkan kalau masih baru pacaran, kalau saudara pengenalanmu belum pengenalan kan belum full gitu ya, terus saudara mogok lari, apa yang terjadi? Pacarmu diembat orang. Ya kan? Kalau saudara bekerja di perusahaan lalu dikoreksi oleh bosmu, oleh temanmu, kemudian emosimu meledak, saudara mogok. Apa enggak dipecat? Ya enggak? Ini bahaya sekali emosi ini. Makanya Tuhan tidak mengizinkan kita dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh emosi. Karena emosi itu bisa menyelakakan kita. Tahukah saudara, pembunuhan yang pertama terjadi yang dicatat Alkitab oleh karena siapa? Emosi. Tuhan bilang, aduh Kain, kamu itu coba berbuat baik. Kalau engkau berbuat baik, mukamu itu juga seger, enak dipandang dan sedap. Kamu tidak mau berbuat baik, dosa itu sudah ngintip di depan pintu. Saudara, emosi itu betul-betul menghancurkan. Ketika Adam di Taman Firdaus digodain oleh yang bernama ular itu supaya makan pohon pengetahuan, dan Adam itu tergoda, ya emosinya terpancing ya oleh ular itu. Akhirnya apa? Akibat mengumbar hawa nafsu, akibat mengikuti emosinya, saudaraku, semua orang jadi celaka seperti sekarang. Emosi menghancurkan rumah tanggamu, anak-anakmu. Bukan sepele ini, saudara. Amin. Lihat itu. Kenapa Abraham bisa seperti itu? Karena dia sadar dikuasai dan dipimpin oleh kasih karunia. Amin. Saya percaya kalau jemaat Tuhan JKP ini tidak mengandalkan emosi, gereja kita ini menjadi gereja kerinduan. Papa mama itu menjadi idola bagi anak-anaknya. Amin. Kesukaan Komsel itu menjadi kesukaan bagi setiap orang. Karena disitulah orangnya tidak main emosi. Ya, amin. Ini penting. Mari hidup kita diandalkan atau mengandalkan atau dipimpin oleh kasih karunia. Oke? Amin. Kasih tos kanan dulu. Ini emosinya naik. Hidupmu dipimpin kasih karunia, bukan lagi emosi. Oke? Haleluya. Ya. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh kasih karunia hidupnya tidak mengandalkan
keadaan alias jasmani. Hidup kita bukan karena saya tinggal di Balikpapan, dulu di sana lebih enak. Keadaan jasmani. Saudara tahu, tidak menjamin ya, saudara bisa tetap kuat, stabil, sekalipun itu di surga, di taman Tuhan. Daud itu jatuh ke dalam dosa justru saat dia berada di puncak kesuksesannya sebagai raja. Ketika dia melihat siapa? Berseba lagi tambal ban. Yusuf itu, lihat itu, di istana. Daud juga di istana. Adam itu di tengah-tengah taman Firdaus. Jatuh dia. Jadi ini bukan tentang keadaan yang saya maksudkan dunia ini, tapi saudara perhatikan baik-baik. Hidup kita bukan dikendalikan, dikuasai oleh keadaan jasmani. Kalau saudara hidup seperti ini, mari kita lihat ini ayatnya. Nah ini dia, lihat. Ya. 2, 3. Lalu Lut melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Betapa indahnya. Ya, betapa indahnya. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom. Sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, lihat ini Lut. Sebab itu Lut memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah ini Abrahamnya. Kita baca bersama-sama ayat 12. 2, 3. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Yang dilihat di mata Lot itu indahnya Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan. Ini menggoda sekali. Ternyata yang indah-indah, yang menjanjikan ini daya tariknya kuat sekali ya. Saudara lihat ini. Tapi kita lihat di sini Abraham. Saudara, Abraham tidak terpengaruh oleh indahnya keadaan, oleh tawaran-tawaran dunia pada zaman itu. Dia bilang, ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan. Saudara-saudara, amin. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya sudah hidup di Balikpapan itu 30 tahun. Saya melihat keadaan adalah situasi, tanah, iklim, budaya, hukum, agama. Semuanya itu berubah, bisa berubah. Dulu kita agung-agungkan agama. Gereja itu loh ya, hebat kan? Tapi kenyataannya berubah enggak? Berubah. Loh Balikpapan ini kan dulu hutan. Ya, dulu kita dikasih murah aja enggak. Siapa mau sekarang jadi kota? Saudara, dunia ini seperti ini. Sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini saudara bisa kita banggakan ya, keadaan dunia yang kita miliki. Lihatlah, tidak ada nilainya. Ada orang susah payah mengejar ya kekayaan. Saudara, setelah sudah sampai di sana, saya lihat, maaf ya, kalau di Balikpapan uang 1M loh, enggak ada apa-apanya. Dulu itu hebat. Betul enggak Pak Andi? Sekarang loh, kalau kita anggap aja enggak punya rumah nih, saya kasih uang 1M. Ya, tapi sebentar lagi nunggu 25M ya. Sekarang 1M dulu. Belikan rumah. Ya Bu ya. Ada enggak rumah di Balikpapan itu yang bagus? 500 juta. Rumahnya
Bu, ini aja mahal sekali. Uang 1 M itu loh, zaman sekarang sudah berubah, enggak ada nilainya. Nah, kalau uang itu kita belikan rumah, kita tidak punya pekerjaan, kita pakai usaha apa? Betul enggak? Enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Ini perubahan itu sedang terjadi dan tetap terjadi. Nah, kalau hidup kita bangga dengan hal yang seperti itu, lalu kita tidak lagi mau cari Tuhan, ya sudah bersama Tuhan, malas ke gereja lagi, pengetahuan kita mati, macet, kuno, sudah expire. Jangan bangga dengan keberhasilanmu, apa yang sudah kau pernah lewati tidak dipakai lagi zaman sekarang karena sudah berubah. Amin. Jangan bangga. Yang sekarang, apalagi sebentar lagi, Balikpapan menjadi kota teknologi, saudara. Kita ke sana, ya, nggak bisa lagi pakai uang. Kalau kita sekarang ini ke Jakarta, ya kita kemana-mana mau parkir aja nggak lagi pakai uang. Pakai apa, Bu? Kartu. Kalau kita parkir bayar pakai uang itu saya dilihatin, dipelototin aja sama penjaga parkir. Apa ini Pak? Uangmu ndak laku, harus pakai kartu. Saudara perhatikan baik-baik, dunia yang menjadi andalanmu itu bisa berubah dan juga bisa menggulung kita, menindas kita, dan kita menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Amin. Karena itu berubahlah, berubah yang benar gitu ya. Jangan merasa hari ini sudah top, sudah hebat. Saudara tunggu 5-10 tahun lagi, apa yang kita miliki expire. Enggak lagi bisa mengikuti zamannya. Tapi saudara, bagaimana Abraham ketika diperhadapkan dengan persoalan di hadapannya. Lihat baik-baik, Abraham tidak melihat masa lalunya, kehebatannya. Amin. Perhatikan ini. Ya. Karena itu, ini baca aja sendiri ya. Dunia dan isinya bisa dilanda badai, tapi Kristus berada di atas badai dan meneduhkan gelombang badai. Bersama Kristus kita bisa berjalan di atas badai. Amin. Satu-satunya saudaraku bersama Kristus. Kristus akan memberikan hikmat kepada kita, pimpinan kepada kita. Nah, yang ketiga saudara, satu lagi. Yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Amin. Yang ketiga adalah ini, hidup oleh percaya dan mengikuti pimpinan Roh Kristus. Nurut. Ya, nurut. Kita semua pasti pernah beli yang namanya dikemas di dalam box kan. Nah, di dalam box itu biasanya katakanlah kita beli kipas angin, di situ kan ada panduannya. Betapapun hebatnya saudara punya ilmu, ya, kalau kita tidak memakai panduan itu, kita tidak nurut panduan itu, sampai kipas angin berubah, kita tidak akan bisa pasang kipas angin itu. Kalau dulu kipas angin model pencetan, sekarang kipas angin sudah digeser aja hidup sendiri. Maksud saya, percuma kita dipenuhi kasih karunia, percuma kita hidup dipimpin oleh Roh Kristus, tapi kalau kita tidak pernah menurut, mengikut, pasti berkelahi telus, ya kan Bu? Pasti tidak ada sejahteranya di rumah. Silakan khotbahmu sampai membuat terpingkal-pingkal, sampai membuat anakmu bergetaran. Tapi lihat kalau tidak menurut,
nggak ada artinya. Seperti mutiara dilemparkan ke babi, nggak ada nilainya. Amin. Makanya suami istri pun dibutuhkan apa? Bukan hanya kerendahan hati, pendengar yang baik dan mengikuti arahan istri dan suami. Nurut itu penting. Itu yang membedakan Abraham. Bukan banyaknya yang kita ketahui, itu bagus. Bukan hebatnya kita memiliki buah-buah roh dalam hidup ini. Tapi kalau tidak nurut ini saudara, lihat kita baca ini. Kita lihat ini. Ini ayatnya, ini buktinya. Ya, oke, kita baca. 2, 3. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatikan ini. Setelah, lihat ini. Masih ingat di ayat-ayat sebelumnya, pisahkan dirimu dengan Lot. Tidak tahu perangainya Lot itu seperti apa. Diceritakan di sana, suka berkelahi. Lot, janganlah engkau suka berkelahi seperti ini, rebutan-rebutan. Nah, saudara perhatikan di sini, setelah Lot berpisah pada Abraham, lihat ini, suara Tuhan terdengar. Lihat, suara Tuhan berfirmanlah setelah berpisah, setelah kita memisahkan dari apa kekerasan kepala, batu kepala atau apa itulah, ya. Dari kebandelan, dari emosi, dari cara hidup yang mengandalkan itu, lihat ini. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, perhatikan ini. Tuhan berbicara. Petunjuk Tuhan terdengar lagi. Ya, dengar saudara, ternyata ini penting. Saya percaya semua orang merindukan bimbingan pimpinan suara tertinggi yang bernama Roh Kudus. Tapi kalau kepalamu masih keras, ya, emosimu masih meledak-ledak, keseharianmu yang menjadi andalanmu adalah keadaan dunia ini, nggak bakal bisa dengar suara Tuhan. Amin. Ini penting sekali, ya. Nggak usah jauh-jauh tentang Tuhan. Kalau kita berkelahi sama istri, ya istri bagus itu suaranya. Tapi kalau engkau tidak menuruti istrimu, ada nggak sukacita dalam rumah tangga? Bu, nggak ada. Apalagi Tuhan. Ya, ini istri saya itu, jangan dikira di sini aja nggak mau. Kalau di rumah khotbahnya nih, bayangin, mimbarnya itu banyak sekali. Di dapur sampai tang ting tung menyumet tang tung tung, amin, tang ting tung. Pindah lagi ke meja makan, tang ting tung tung tung, amin. Tapi kalau saya, yes, istriku sayangku, saudara, khotbahnya itu terus berhenti. Suara yang lemah gemulai. Benar, ya Pak ya. Tapi kalau kita, aku ini suamimu nomor 1, brek. Ya, ibu-ibu ya, ini lihat ini, setelah berpisah dari kekerasan dan emosi, lihat ini, lihat, lalu di bawahnya itu, kelihatan ya, ayat 18 ya, tadi nggak terbaca, kita baca. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon. Artinya apa? Begitu tadi, oke Bram, oke Lot, kamu di situ, aku di sana. Abraham itu melakukan gitu, bukan hanya ngomong. Bram, lo ngomong aja enak aja, nyuruh-nyuruh aku. Lot bisa begitu. Tapi Abraham itu konsisten, nurut. Gitu loh Bapak Ibu Saudara.
Amin. Ini yang tidak kalah pentingnya itu loh. Punya jiwa nurut. Abraham, Musa itu dikenal hamba yang lemah lembut itu kenapa sih? Nurut. Itu cuma TAAT. Ya, siapa yang suka kesel? Mama-mama biasanya suka kesel sama siapa? Bukan pilih kasih, sama anak yang susah nurut, betul enggak? Ya, benar. Jadi nurutlah sama pacar. Loh, saudara, itu bukan hukum Taurat. Biarpun saudara dapat suara langsung dari surga, kalau saudara, luar biasa ajaib Tuhan. Tapi saudara kayak itu loh, kayak istrinya Lot itu kayak apa sih? Kurang apa sih? Lu malaikat loh yang megang sendiri. Di sini itu cuma pendeta, risal lagi. Tapi lihat saudara, walaupun malaikat sendiri yang bicaramu, tapi kalau engkau tidak nurut cuma terus memandang keadaan dunia, mati enggak? Mati enggak? Mati saudara. Saya ngikutin Pastor Serbi. Uang saya sampai sekarang itu masih nyangkut ada 2M. Gara-gara pengen kaya seperti Pak Serbi. Yang emosi jadi orang kaya. Bener saudara. Sengaja. Ya bener. Mengkhotbah saya di depan. Itu sebabnya engkau karena engkau ndak nurut aku. Benar saudara, sekarang sudah reda. Gara-gara ndak nurut. Ya, Bang Febri itu hilang juga itu. Gara-gara ndak nurut. Sedang. Benar saudara, saya. Ibu ini yang selamat nurut Tuhan. Pak Andi juga. Gara-gara apa? Nggak nurut. Ya, yang kecil-kecil itu penting nurut. Jangan remehkan suara istrimu. Jangan remehkan suara suami, bahkan anakmu sendiri. Amin. Lo benar. Ya, benar saudara. Ini kata-kata yang power, yang merubah membuat dirimu terampung, merubah dirimu terbanting. Gara-gara tidak nurut. Ya, lihat ini. Ini dia. Saya tulis, setelah Abraham tidak mengandalkan emosi dan keadaan, dia tetap percaya mengandalkan Allah dan melangkah keluar berpisah menjauh dari semuanya. Barulah untuk yang kedua kalinya Allah memberi tuntunan dan kekuatan kepada Abraham. Seperti yang pernah dilakukan Allah untuk memisahkan Abraham dari penyembahan berhala. Nurut. Tak ada namanya tokoh pahlawan alias bapak segala orang beriman yang bernama Abraham. Ya, kalau Abraham itu tidak pernah nurut. Rahasianya nurut. Sudah. Kasih tepukan pundak pada anak bapak. Nak, nurut ya. Ya. Nah, Ibu Lydia bilang sama bapaknya, Pak, nurut. Nurut. Aduh saudaraku, saya mau kasih tahu rahasianya. Rumah tanggamu itu bahagia sekali. Benar. Ya, saya itu gagah di mimbar raja. Kalau istriku sudah ngomong itu seperti petir. Tapi di sini kan sejahtera. Daripada kita gagah-gagahan mentang-mentangan, ayo, apa untungnya? Apa manfaatnya menikah?
kan lebih baik ku dengar dan ku turuti. Loh iya kan? Nah bener loh saudara, loh saya pulang ke rumah, ketok-ketok pulang ya saudara, kalau saya nurut, itu nggak usah diminta, Pak kopi kah? Itu baru siang hari loh ya. Ya Pak, ya coba praktekkan kalau enggak percaya. Nurut saudara, roh itu sudah ada di dalam dirimu, sudah berbicara. Yang belum itu nurut. Nurut. Sekarang bukan nyuruh nurut ya. Ma, aku mau mendengar suaramu dan aku mau nurut. Bilang Pak. Ayo. Ayo. Udah. Ayo. Ya kan? Bu, enggak ada doa seorang istri itu yang jelek. Selalu baik. B, selamat bekerja. Tuhan menyertaimu. Aku love. Tapi lihat di luar kelakuannya suami kayak apa? Ya kan? Nurut enggak? Ya, lihat itu. Mana ada yang namanya, setahu saya, suami kedua dan ketiga, yang ada istri berapa? Artinya yang suka selingkuh siapa? Siapa? Pasti pria. Yang enggak nurut itu pria. Ya kan? Jadi bapak-bapak itu yang nurut. Ya. Kalau nurut. Amin. Saudara mau sosokan apa rohani? Kalau jiwamu ndak nurut loh, mau bilang Roh Kudus atau Roh Wedus. Ya kan? Ya. Apa begini-begini, tapi sama istri yang kau nikahi, yang sudah engkau berjanji sehidup semati, ya nggak pernah nurut. Ya itulah, itu loh. Sudah tahu suami itu kepala keluarga, tapi yang di sampingmu itu penolong. Turuti dia. Komandonya. Turuti. Pasti ya. Pasti bapak-bapak cepat pulang. Benar. Pasti itu. Dan kalau suami-suami itu nurut, maaf, istri itu bisa lebih mudah menurut sama kita. Ya kan, Tante? Iya. Kalau suami nurut kepada istrinya, istri itu tambah nurut-nurut. Ya kan, Bu? Yeah. Aduh. Aduh. Ini kayak Komsel. Ayo sudah yuk. Udah selesai. Ya oke ya. Jadi nurut itu aja. Kita belajar nurut. Iya. Baik, mari penyanyi. Iya. Asik. Oke. Mari kita bangkit berdiri.